marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Saya absensi terlebih dahulu ya. Aisyah, An, masih Sabit, Anika, Nabila, Dea, Dinda Ayu, Febrianti, Fitri, Okta, hadir Bu, Vivi, Gabriela, Ica, Jesslyn, Wahyu, Maulida, Naufal, Nabila, Alifah, Najwa, Nafela, Priscilia, Reta, Revi, Salsa Bila, Delviana, Sofia, Suci, Tamara, Tirta Ruli, Vanessa, Julian Dini, Zahra, minggu yang lalu kemarin kita sudah membahas tentang teks apa? Hikayat. Masih ingat kemarin membahas teks hikayat tentang apa? Amaratnya apa kemarin? Pendapat terhadap orang tua. Sudah itu aja? Tidak boleh sombong. Apa lagi? Tidak boleh sombong, harus patuh terhadap orang tua. Sama kepada ibu ya, karena manusia dibesarkan oleh ibu. Oleh ibunya. Sekalian yang sudah presentasi itu adalah tentang apa ceritanya? Nilai yang terdapat pada teks tersebut. Masih ingat apa saja kemarin? Mungkin bisa angkat tangan ya salah satu ya. Adila apa? Nilai religius, Ya. nilai sosial, nilai moral, nilai etika, dan nilai budaya. Oke, kalau nilai budaya kemarin apa? Pernikahan. Ya, berhubungan ada anak raja satu dengan anak raja dan Oke, nilai. anak raja satu antara raja satu dan raja yang lainnya. Perjodohan itu adalah budayanya di sana ya. Oke, sekarang ini lanjut untuk teks hikayat. Nanti kalian akan menuliskan kembali apa yang saya beri pada teks LKPD. Jadi nanti akan ada teks hikayat ya, setiap kelompok kalian baca. Setelah itu kalian tuliskan kembali dengan menggunakan bahasa kalian. Bisa? Saya sebelumnya akan saya tayangkan dulu video ya. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Korat Syariah. Setelah berapa lama di atas raja
kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa khusus dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hanya beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kediri pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarlah dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak-anak Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga syarah, tafsir sekalian diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmah, dan isyarat itu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dilayangkan kepada kedua anaknya, bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata padanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di Datuk. Bermohon penglihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan berbagi sebuah mahligai. Dan putri, saat itu 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Oke, judulnya apa tadi? Setelah kalian cermati tadi nilai-nilai yang terkandung pada teks Hikayat Indra Bangsawan, apa saja? Nilai sosial, Nilai religius, terus sosial, apa lagi? Budaya ada ya? Terus etika. Ada yang lebih dominan lagi, kira-kira apa? Nilai sosial dan nilai politik. Amanatnya tadi yang setelah kalian cermati apa kira-kira? Ada pesan yang disampaikan? Pesan moralnya ada nggak? selalu berdoa dan percaya kepada kuasa Tuhan. Selalu Memanjatkan doa dan percaya kepada kuasa Tuhan. Paham ya? Ngerti ya? Oke. Sekarang silakan kalian untuk membagi kelompok seperti kemarin. Jadi langsung pindah ini ya kursi sesuai dengan kelompoknya yang kemarin. Silakan. Kursinya diangkat. Oke, kalau sudah silakan dulu. Saya bagi
Ini ada teks, ya, indra bangsawan. Teks. Kalian lihat yang halaman keduanya lagi 3. Yang pertama, carilah unsur kebahasaan pada teks hikayat tersebut. Terus yang kedua, tuliskan kembali teks hikayat yang terdapat pada teks indra bangsawan itu dengan menggunakan bahasamu sendiri. Jelas? Jadi yang pertama kalian baca dulu teksnya. Kalian baca, kalian pahami, lalu mencari apa tadi yang pertama? Unsur kebahasaan. Terus yang kedua, menuliskan kembali dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jangan lupa menggunakan pulpen ya tulisnya. Bisa dipahami? Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Silakan menjawab. Dimanfaatkan gawainya ya, bisa buat browsing. Buku juga bisa digunakan. Selesai tidak selesai nanti wajib dikumpulkan semua. Berapa yang siap maju? Ini nomor berapa? 3 ya. Nomor 3 dulu yang maju. Persiapan jangan lupa ditentukan siapa yang jadi moderator. Ya, semua. Siap? Ayo. Waktunya sudah habis ya.
dari Tawan Garuda. Akhirnya Syafari menikah dengan Putri Ratnasari. Di tempat lain, Indra bangsawan punya sampai ke negara Antabarenta yang dikuasai oleh Buraksa dan ditemui oleh raksa yang disebut Nenek. Terima kasih. Baik, kami akan buka sesi tanya jawab. Tapi cuma satu. Silakan. Saya bertanya, apa nilai politik yang terkandung dalam cerita Indra Bangsawan?
mulai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya